Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Saat kita bertawasul itu kan ada ila ruhi, ada ila arwahi. Orang bertanya, apa bedanya ruhi dengan arwahi? Ya tidak ada bedanya sebetulnya ya. Ruhi ini ya artinya ruh, arwahi ya ruh. Hanya saja kalau ruhi ini biasanya ditujukan kepada satu orang ya. Satu orang, satu ruh berarti. Kalau ila arwahi berarti ruhnya banyak ya. Kalau kita berniat ingin kirim Al-Fatihah ya, ihda'us shawab, menghadiahkan pahala, orangnya banyak, kita sebut dengan arwahi, dengan ruh-ruh jamak. Kalau kita kirim Fatihahnya, ihda'us shawabnya hanya satu orang saja, satu ruh saja, maka kita sebut dengan ila ruhi. Jadi hanya saja bedanya kalau ruhi satu orang, kalau arwahi berarti beberapa ruh ya, lebih dari dua. Nah, di dalam kitab Durratun Nasin itu dijelaskan bahwa roh itu ada 3 macam ya. Ada yang disebut dengan ruh sultaniyah. Yang kedua ada yang disebut dengan ruh ruhaniyah. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan ruh jasmaniyah. Ruh sultaniyah ini ruh yang tempatnya ada di dalam hati seorang manusia. Adapun ruh ruhaniyah ini ruh yang tempatnya ada dalam dada manusia. Adapun yang ketiga ruh jasmaniyah ini adanya antara daging dengan darah ya. Antara daging dengan darah, di situ ada ruh namanya ruh jasmaniyah. Nah, ketiga ruh ini kalau saatnya orang itu meninggal dunia, maka ketiga-tiganya akan keluar dengan bersamaan. Lalu bagaimana ketika orang tidur misalkan? Nah, ada satu pendapat. Pendapat pertama, ketika orang tidur itu, apakah yang keluar itu ruh atau jiwanya itu? Bahwa ada yang disebut dengan sukma ya. Nah, sebagian pendapat ulama adalah sukma termasuk bagian daripada ruh katanya ya. Bagian terkecil dari ruh itu ada yang disebut dengan sukma. Jadi ketika orang sedang tidur, itu yang keluar adalah ruh yang disebut dengan ruh jasmaniyah. Ruh yang berada antara daging dengan darah. Nah, ruh jasmaniyah ini yang kemudian disebut dengan sukma tadi. Jadi kalau tidur itu 3 ruhnya keluar semua, ya orang namanya meninggal dunia. Tapi ketika dia tidur, yang melayang, yang keluar itu hanya ruh yang disebut dengan ruh jasmaniyah atau disebut dengan sukma ya. Kalau dia keluarnya bersamaan dengan akal atau kita sebut dengan memori, maka sukma ini akan berjumpa dengan apa yang kita lihat di siang hari sebelum kita tidur. Jadi ketika kita di siang hari, di sebelum tidur, kita menemukan sesuatu perkara, suatu peristiwa, suatu keadaan, satu kejadian yang kemudian terekam dalam memori kita. Terekam kuat dalam memori kita. Saat ruh jasmaniyah ini keluar bersamaan dengan akal, dengan memori tadi, maka orang akan mengalami apa yang disebut dengan mimpi. Jadi ada mimpi bawaan dari memori, ada mimpi yang langsung datang baik itu dari Allah maupun dari setan itu. Kalau mimpi yang datangnya berasal dari bawaan memori, biasanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat di siang hari sebelum tidur akan terbawa kembali. Misal kita di siang hari ya, melihat ada orang kecelakaan,
Nah, kalau terekam kuat dalam memori kita, itu biasanya akan ke bawah dalam mimpi. Atau kita memikirkan sesuatu ya, menghayal sesuatu yang kemudian hayalan itu terekam dalam memori kita. Saat tidur, memori yang tadi menyimpan yang kita hayalkan itu akan bekerja, akan keluar bersamaan dengan sukma yang keluar dari tubuh kita, atau disebut dengan ruh jasmaniyah. Adapun mimpi yang datangnya dari Allah, ini berarti bukan berasal dari memori. Ini datangnya langsung Allah yang memberikannya. Kita mimpi ketemu bidadari, kita mimpi masuk surga umpama, kita mimpi mendapatkan uang, kita mimpi ikut pengajian. Mimpi yang sifatnya bagus datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mimpi yang kurang bagus atau kita katakan mimpi jelek, mimpi buruk, itu datangnya dari setan. Jadi saat sukma ini atau ruh jasmani ini keluar bersamaan dengan akal, di sana kemudian yang namanya iblis ya, itu mempermainkan ruh jasmaniyah kita. Sehingga kemudian kita mimpi yang tidak bagus ya. Mimpi bertemu dengan orang gila umpama, mimpi dikejar setan ya. Mimpi dapat kecelakaan, mimpi musibah ya. Mimpi-mimpi yang kira-kira kurang bagus itu datangnya dari setan. Jadi ketika kita tidur, mereka enggak tidur, menunggu saat kita bangun. Begitu kita bangun dari tidur kita, mulai mereka bekerja untuk melemahkan semangat kita untuk beribadah. Kalau tidurnya tidur umpama malam hari yang kemudian ketemu subuh ya. Kita bangun tidur, nih setan ini selalu menggoda kita dari segala arah ya. Dari mata kita, dari telinga kita, dari hidung kita, mulut kita, semua sekujur tubuh kita ditariknya, dibebaninya agar sulit untuk bangun tidur. Sebab itu kita diajarkan dalam agama kita sebelum kita tidur hendaknya kita berdoa ya. Babnya kita kalau menurut Imam Al-Ghazali bahwa ternyata kita ini kenapa dalam Islam selalu ada doanya. Selalu pasti ada doanya. Mau tidur ada doanya, mau minum ada doanya, mau makan ada doanya, mau masuk kamar kecil ada doanya, bahkan suami istri mau bergaul pun ada doanya. Ya. Kalau dalam Ihya Ulumuddin diterangkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa yang namanya iblis ini kan selalu mendampingi kita, terutama jin korin ini ya, mendampingi kita. Berusaha agar menghalang-halangi kita untuk berbuat apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lumuri mereka dengan bacaan-bacaan doa, minimalnya bismillah. Contoh, kita mau makan ya. Kalau makan kita dilumuri bismillah, maka tidak ada sisa makanan yang bisa dimakan oleh mereka. Jadi satu hari yang namanya iblis ya, iblis yang menggoda orang kafir dengan iblis yang menggoda orang Islam itu bertemu ya. Iblis yang menggoda orang kafir itu badannya gemuk seger. Ataupun iblis yang menggoda orang-orang muslim badannya kurus. Kurus kering ya. Ceking lah kalau manusia mah. Nah kemudian dua iblis ini bertemu, saling tegur sapa dan ngobrol mereka. Iblis yang menggoda orang kafir tuh tanya kepada iblis yang menggoda orang muslim, kenapa tubuh kamu kok kurus begitu? Lihat nih saya, gemuk segar. Apa jawabnya? Lah bagaimana saya nggak akan kurus seperti ini? Saya kan ditugaskan menggoda orang muslim. Orang muslim itu kalau apapun selalu diawali dengan bismillah, dengan berdoa. Maka doa ini yang kemudian menyakiti badan saya. Dia mau makan, dia baca doa. Sehingga makanan yang dia makan bisa menjadi sebuah racun yang aku nggak bisa ikut makan. Kalau dia minum, dia baca bismillah, racun lagi, aku nggak bisa ikut minum. Dia mau tidur tarik selimut, baca doa,
Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Racun lagi, aku nggak bisa ikut di dalamnya. Ketika dia mau hubungan badan dengan istrinya, dia juga baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Racun lagi, saya nggak bisa ikut partisipasi. Kata iblis yang menggoda orang kafir, kalau begitu saya beruntung ya. Kenapa? Aku ditugaskan menggoda orang kafir. Orang kafir itu polos. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Kok bisa begitu? Nggak baca doa apa-apa. Dia mau tidur, tarik selimut, aku masuk di dalamnya. Tidur bersama dia, hangat dalam satu selimut itu. Kok bisa? Nggak baca doa apa-apa. Jadi itu kenapa kita kemudian ketika mau tidur baca doa. Syukur-syukur kita baca ayat kursi, kita baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Sehingga tidak akan bisa tidur kita dimasuki oleh yang namanya permainan setan. Jadi ketika ruh jasmaniyah ini melayang ketika kita tidur ya, itu ruh jasmaniyah yang keluar. Kalau keluarnya bersamaan dengan akal memori kita, maka kita akan berjumpa peristiwa yang tadi siang kita jumpai di alam nyata ya. Kadangkala ruh jasmaniyah ini melayang sampai ke alam barzah. Sehingga kadang-kadang kita ketemu dalam mimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal. Wallahu a'lam, ini kekuasaan Allah ya. Kita berjumpa dengan orang yang sudah lama meninggal. Jumpa dengan ibu kita, dengan bapak kita, luhur kita, nenek kakek kita, atau orang muslim yang lainnya. Atau berjumpa dengan guru kita, ulama kita, atau bahkan ada yang berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya. Betapa beruntungnya jika kita bermimpi ruh jasmaniyah kita sampai kepada baginda Rasul, sehingga kita bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul. Itu satu anugerah yang luar biasa ya. Jangankan kita ketemu baginda Rasul dalam mimpi, kita dalam mimpi ketemu salah satu ulama saja, salah satu wali saja, itu sudah anugerah yang luar biasa. Kita tidur bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah, itu anugerah yang luar biasa. Kita tidur bertemu dengan Sunan Gunung Jati misalkan, Sunan Derajat misalkan, Sunan Bonang misalkan, Sunan Kalijaga, dan seterusnya. Itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Apalagi kalau kita tidurnya berjumpa dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Baginda Nabi mengatakan, sesungguhnya jika di antara kamu ada yang mimpi berjumpa denganku, maka benar mimpinya bahwa dia berjumpa denganku. Karena apa? Karena iblis tidak bisa menyerupai wujud tubuhku. Iblis tidak bisa menyerupai bentuk mukaku. Kalau ada orang muslim yang dia berjumpa denganku dalam mimpi, benar bahwa itulah aku menemui dia di dalam alam mimpinya. Subhanallah. Maka beruntung ya, oleh karena itu ketika mau tidur kita jangan lupa ya, selipkan kita membaca sholawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bermohon ya Allah, semoga tidurku malam ini berjumpa dengan kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama ya, bahwa orang ketika tidur ruhnya keluar, cuma nggak tiga-tiganya ya. Nggak semua ruh keluar, ruh sultaniyah, ruh rohaniyah dengan ruh jasmaniyah, nggak semuanya keluar, hanya ruh jasmaniyah saja yang kadang-kadang bersatu dengan memori kita. Pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua dalam kitab Durratun Nasihin mengatakan bahwa saat kita tidur yang keluar bukan ruh, tapi apa yang disebut dengan oleh orang Arab dengan arwan. Arwan ini sukma kalau bahasa kita. Sukma itu jiwa ya. Jiwa, batin kita, sukma kita. Jadi ketika orang tidur itu yang keluar sukmanya. Sukmanya keluar.
kalau ada orang tidur yang keluar bukan sukma tapi ruh, ya dia meninggal dunia. Sukma yang keluar ya. Nah sukma ini melayang kemanapun dia mau ya. Sehingga perginya sukma ini kadang-kadang menimbulkan mimpi tadi. Sukma kita berjumpa dengan orang di alam barzah, sukma kita melayang ke saudara kita yang ada di Bandung, sukma kita melayang kepada saudara kita yang ada di Jakarta dan sebagainya. Sukma kita melayang. Hanya saja kejadian yang terekam dalam sukma ini tidak bisa kita ingat-ingat, karena tidak bisa terekam kuat oleh memori kita. Jadi sukma bisa merekam kejadian dalam memori, tapi memori tidak selamanya bisa merekam kejadian yang ada dalam alam sukma kita. Jadi ada mimpi yang kita ingat-ingat, sekarang masih ingat saja. Mimpinya sudah 10 tahun yang lalu, tapi masih ingat saja mimpi itu. Ada mimpi yang baru semalam kita mimpi, ingat betul bangun tidur, tapi ketika beberapa jam kemudian lupa semuanya. Karena sukma ini tidak bisa dijangkau sepenuhnya oleh memori kita. Tapi kejadian yang terekam oleh memori kita bisa direkam pula, diakses oleh yang namanya sukma. Sehingga pantas kalau orang tidur kemudian lupa dengan segala-galanya, karena sukmanya keluar. Dia nggak sadarkan diri. Digoda juga nggak bakal kertawa, dikeplak juga nggak bakal kerasa. Telinganya juga kurang begitu berfungsi, matanya kurang begitu berfungsi, mulutnya pun tidak berfungsi, tangan kaki lemas lunglai ketika kita tidur ya. Kenapa? Sukmanya keluar, tapi ruhnya tidak keluar. Maka orang tidur itu bisa bergerak-gerak, bisa miring kanan, bisa miring kiri, bisa terlentang ya. Kenapa? Ruhnya masih ada, yang melayang sukmanya. Jadi orang tidur berguling-guling, ternyata sudah jatuh dari tempat tidur misalkan ya. Kok dia bergerak padahal nggak sadar? Iya, karena ruhnya tetap ada di dalam tubuh, tapi sukmanya yang keluar. Ini pendapat yang kedua. Inilah bedanya ruh dengan sukma. Ya, kalau ruh itu nggak akan bisa keluar masuk dalam tubuh kita. Walaupun ada orang yang mungkin meninggal, nggak jadi meninggal misalkan ya, atau mati suri istilah kita ya, ada mati suri sampai 1 minggu kemudian hidup lagi, ya mungkin kekuasaan Allah gitu ya. Ada orang meninggal bisa hidup lagi, yaitu kekuasaan Allah, itu di luar jangkauan kemampuan kita. Walaupun Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, tapi itu kan bukan kekuatan Nabi Isa-nya, tapi itu semuanya adalah kekuasaan dari Allah. Itu kasuistis yang tidak akan bisa terjadi kepada setiap orang. Ada orang mati suri ya, itu nggak semua orang bisa terjadi seperti itu, hanya orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Namun secara umum bahwa yang namanya ruh ini nggak kemudian seperti sukma, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi ruh ini akan keluar